Siapapun yang bisa menahan pesona aku. Jika kamu terpesona oleh penampilanku, kita akan mulai. Mereka kemudian berbaring bersama di dekat mayat Maya. Ah, suara apa itu? Jangan khawatirkan itu, ayo kita lanjutkan saja. Dia benar-benar menyebalkan. Bahkan setelah mati, dia masih mengganggu. Bahkan mengganggu orang. Hantu, hantu, hantu. Kalian membunuh anakku. Kalian semua harus mati. Kisah di rumah Maya. Yeay, kita lulus. Jadi, apa yang kalian rencanakan untuk dipelajari selanjutnya? Aku ingin belajar kedokteran. Oh, kalau begitu, apakah kita semua harus belajar kedokteran sama-sama? Kalau teman-temanku belajar kedokteran, aku juga akan belajar kedokteran. Bagaimana denganmu, Kancana? Kamu ingin belajar apa? Kalau mereka semua belajar di jurusan yang sama, aku akan ikut saja. Kalau begitu, kita semua akan belajar bersama. Itu saja untuk hari ini. Kalian semua mengerjakan ujian ini dengan sangat baik. Tahun depan adalah tahun terakhir kalian, dan kalian juga akan mulai mengikuti pelatihan praktik. Bagus sekali. Aku sudah belajar selama 5 tahun. Sangat melelahkan. Yang lain sudah menyelesaikan gelar mereka. Tapi kita masih belajar begitu lama sampai-sampai kita mungkin akan segera tua seperti ibu-ibu. Benar juga kalau aku tahu. Aku tidak akan memilih jurusan ini. Selain itu, kalian akan menjalani magang di rumah sakit provinsi selama 1 bulan. Jadi kita akan bertemu di depan sekolah besok pagi. Baik, Guru. Baik, Guru. Baik, Guru. Ya, Pak. Kita sudah tiba di rumah sakit dan minggu ini kelompok kita akan bertugas di kamar mayat di belakang rumah sakit. Kalian harus membersihkan dan menata jenazah dengan rapi sampai keluarga datang untuk menjemputnya guna dimakamkan. Oh, tidak. Kita bahkan harus membersihkannya. Rasanya seperti tulang punggungku retak. Apa yang perlu ditakutkan? Belajar kedokteran memang seperti ini. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Kalau aku tahu, aku tidak akan belajar di jurusan ini. Semua siswa wajib bergiliran menjaga jenazah. Selain itu, selama giliran kalian, kalian dilarang minum alkohol atau pergi jauh dari kamar mayat. Guru, bagaimana kalau kita tidak mau bekerja shift? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Semua siswa wajib bertugas. Minggu depan, kalian akan melanjutkan pelajaran bedah, dan saya akan menunjuk nama-nama kalian. Panit, Maya, Ratana, dan Kencana, serta Tani, Mongkol, kalian, Nira, minggu ini kalian semua akan bertugas bersama-sama. Baik, Guru. Baik, Guru. Ya, Pak. Baiklah, mulai hari ini cukup. Saya akan istirahat di atas dan kalian semua bersiap-siap di ruangan terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Baik, Guru. Baik, Guru. Malam itu, mereka berkumpul untuk makan malam bersama di ruang makan. Hei teman-teman, apakah kalian merasakan hal yang sama seperti aku? Sejak kita masuk ke sini, aku merasa merinding. Ya, betul sekali. Jadi bukan hanya aku yang merasa seperti itu. Aku pernah mendengar orang tua mengatakan bahwa jika kau merasa kedinginan, itu berarti ada roh di dekatmu. Hah, kalian gila. Jika kalian setakut ini, mengapa belajar kedokteran? Aku tidak percaya omong kosong itu. Ketika orang meninggal, mereka pergi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi aku pikir roh benar-benar ada. Iya, aku setuju sama kalian. Jangan takut, aku di sini. Apa yang kalian takuti? Oke, pasangan mesra, udah cukup. Mendingan kalian bicara lebih menyeramkan daripada hantu. Apa kalian tidak memperhatikan? Tempat ini sangat sunyi. Aku jarang melihat pasien, tetapi ada begitu banyak mayat. Ketika aku berjalan melewati kamar mayat ke kamarku, aku melihat banyak mayat. Kancana, kau terlalu banyak berpikir. Setiap rumah sakit memiliki mayat. Tepat sekali, dimanapun jenazah dikremasi, itu hal yang biasa. Jangan terlalu dipikirkan dan makanlah. Sebaiknya kita kembali ke shift kita. Maya, tunggu aku. Jangan berjalan terlalu cepat. Mari kita tetap berdekatan. Lihat berapa mayat di sini. Aku tidak akan bisa tidur. Jangan takut, ada banyak dari kami yang sedang bertugas. Tidak apa-apa. Ya, kalau kamu takut, kamu bisa tidur di dadaku. Apa? Kenapa kau bercanda seperti itu? Apa kau tidak malu? Aku bahkan belum pernah jatuh cinta. Ada 4 tempat tidur di sini. Kita bisa tidur di sini. Hah? Ya ampun, tidur di ranjang mayat. Tempat tidur apa lagi yang ada? Ini satu-satunya. Atau kamu mau tidur bareng mayat-mayat itu?
Kenapa kau selalu mengatakan hal-hal gila seperti itu? Aku benar-benar takut. Dan kenapa di sini dingin sekali? AC-nya sangat dingin, membuat merinding sampai ke tulang punggungku. Itu karena mayat-mayat itu harus dijaga agar tetap dingin. Kalau tidak, mereka akan membusuk dan berbau. Ayo lihat yang ini. Seorang gadis muda, sangat cantik dengan kulit pucat dan halus. Hei Ratana, jangan sentuh dia seperti itu. Tidak baik. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia begitu cantik, sayang sekali. Dia tidak seharusnya meninggal begitu muda. Ayo, kita tidur saja. Malam itu, Ratana dan Kancana tertidur. Panit bangun dan berjalan ke arah Maya, lalu mendekat dan menciumnya. Hei, kamu. Hei. Hah? Kau belum tidur juga? Sudah larut. Aku tidak bisa tidur. Aku sangat merindukanmu. Panit terus mendekat dan menciumnya, dan akhirnya Maya tidak bisa menolak dan menyerah padanya. Jadi, bagaimana semalam? Apakah kalian melihat hantu? Lihat, dan kami melihat banyak sekali. Apa kau tidak tahu apa yang mereka lakukan semalam? Tepat sekali. Itu kamar mayat. Tentu saja ada hantu. Pertanyaan macam apa itu? Kancana berbisik pelan kepada kalian, menceritakan semua yang terjadi padanya karena kalian diam-diam memiliki perasaan untuk Panit. Aku tahu, Maya bertingkah seperti gadis baik, tapi sebenarnya dia mudah didekati laki-laki. Tunggu saja sampai giliranku. Kemudian, hari Minggu tiba, hari di mana mereka semua bertugas bersama. Sejak kita datang untuk magang di daerah pedesaan ini, rasanya sangat membosankan. Tidak ada tempat untuk bersenang-senang, tidak ada klub lagi yang bisa dikunjungi, sungguh membosankan. Benar-benar membosankan, setiap hari kita cuma membersihkan mayat. Kalau itu wanita cantik, aku penasaran betapa asyiknya itu. Hei, kenapa kau membawa alkohol? Guru kan sudah bilang kalau kita tidak boleh minum di sini. Kalau kau tidak bicara dan aku juga tidak bicara, siapa yang akan tahu? Hanya hantu yang tahu kalau tempat ini berhantu, dan hantu-hantu itu bisa bicara. Benar juga, Maya. Kita sudah lama di sini. Minum sekali saja. Tidak apa-apa kok. Ayo, kita minum juga. Kita minum saja. Oh, sudah lama, rasanya seru banget. Mereka minum dengan gembira. Kalian terus memaksa Maya untuk minum sampai dia menolak. Setelah mereka semua mabuk dan tertidur, kalian tetap terjaga. Dia memperhatikan Panit dan melihatnya berjalan menuju Maya. Panit, apa yang kau lakukan? Hah? Kalian? Kamu belum tidur? Belum. Aku merasa sangat panas. Dan aku berkeringat banyak. AC di sini dingin sekali. Bagaimana bisa kamu merasa panas? Kalian, kamu baik-baik saja? Kalian, kalau kamu bertingkah seperti ini, aku tidak akan bisa menahan diri. Kalian kemudian melepaskan semua pakaiannya di depan Panit, membuatnya tak mampu menahan kecantikannya. Mereka berdua tidur bersama di ranjang kamar Maya. Saat itu, Maya bangun dan berjalan ke kamar mandi, di mana dia melihat mereka. Panit, kalian? Kenapa kalian berdua melakukan ini? Cah, hanya itu? Dan kau menangis begitu banyak. Kau benar-benar pandai berakting. Maya berlari keluar sambil menangis, dan Panit mengejarnya. Tidak perlu kau jelaskan. Aku tidak mau mendengarnya. Dan kau tahu kita bersama. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Tolong dengarkan aku dulu. Maya menarik rambut kalian dan menjambaknya. Hah? Jangan pura-pura polos. Kau mencintai Panit setelah aku kan? Kau tahu itu. Kaulah yang mencurinya dariku. Kemudian, kalian mendorong Maya, menyebabkannya jatuh dan kepalanya membentur pilar. Darah mengalir di kakinya karena dia hamil anak Panit. Anak kita! Anak kita! Apa? Maya, kamu hamil? Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau punya anak. Maya, apa yang harus kita lakukan? Tolong maafkan aku. Panit, aku belum sempat memberitahumu bahwa aku tidak bermaksud. Ini bukan salahku. Dia yang memulai duluan. Kau tidak bisa membiarkan dia memiliki anak itu. Sepertinya dia tidak akan bertahan hidup. Panit kemudian menutup mulut Maya dan mencekiknya hingga meninggal. Setelah itu, mereka membersihkan dan memasukkan tubuhnya ke dalam kantong. Apa yang terjadi tadi malam? Sekarang Maya sudah meninggal. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada guru? Kita akan memberitahu guru. Tidak, kita harus mengatakannya bahwa dia terpeleset dan jatuh di kamar mandi dan meninggal. Tidak akan ada yang tahu kebenarannya. Tapi aku benar-benar takut. Aku ingin kembali ke kota. Ada tubuhnya di kamar mayat ini membuatku semakin ketakutan.
Malam itu, mereka berkumpul dan minum alkohol di dalam kamar mayat. Ratana, bisakah kau mengantarku ke kamar mandi sebentar? Tentu. Sesampainya di kamar mandi, Kancana masuk untuk buang air kecil. Dia melihat darah mengalir keluar dari bawah pintu. Sepertinya ada yang salah ya. Darah? Dari mana asalnya? Ratana, apakah kau masih di luar? Mengapa lampu tiba-tiba padam? Tidak ada yang menjawab. Kancana perlahan membuka pintu dan melangkah keluar. Maya, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk mengantarmu ke kamar mandi. Bisakah kau melihat bayiku? Apakah bayiku cantik? Kancana lari, hantu Maya melemparkan tali ke lehernya dan menggantungnya. Mata Kancana melotot saat tubuhnya tergantung. Tidak bisa. Sekarang, bisakah kau melihat dengan jelas? Bayiku sangat cantik. Mengapa Kancana dan Ratana lama sekali di kamar mandi? Kau cepat pergi dan periksa mereka. Bagaimana aku berani pergi? Pergilah dengan Nira. Ratana, Kancana, di mana kalian? Mongkol, lihat, ini ada daging. Hah? Kelihatannya seperti bola mata? Mereka menyinari senter ke atas dan melihat tubuh Kancana tergantung di lehernya. Mongkol, lihat daging ini. Lari! Berhenti, Mongkol, tolong aku. Kepalaku tersangkut sesuatu. Mongkol menggunakan pisau cukur untuk mencoba memotong tas itu. Tetapi ia tanpa sengaja memotong leher Nira. Dan Nira pendarahan hebat dan langsung meninggal. Nira, bagaimana bisa berlari seperti ini? Jangan sakiti aku tidak tahu apa-apa. Maya, aku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan sakiti aku. Mongkol juga berlari dan jatuh ke pecahan kaca yang ada di sana. Mereka semua sudah pergi. Kau tidak ingin muntah. Siapapun yang bisa menahan pesona aku, jika kamu terpesona oleh penampilanku, kita akan mulai. Mereka kemudian berbaring bersama di dekat mayat Maya. Suara apa itu? Jangan khawatirkan itu, ayo kita lanjutkan saja. Dia benar-benar menyebalkan. Bahkan setelah mati, dia masih mengganggu. Bahkan mengganggu orang. Tiba-tiba, mayat Maya meluncur ke bawah. Hantu. Kalian membunuh aku. Kalian semua harus mati. Sakit sekali. Panit, tolong aku. Tiba-tiba perut kalian mulai membengkak. Perutnya terus membengkak hingga pecah dan dia meninggal. Panit hanya berpikir untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa pergi kemanapun. Dia masih terjebak di dalam kamar mayat. Bayi kita cantik kan sayang? Hantu! Tidak, aku tidak bisa. Aku harus pergi. Kau harus tetap di sini bersamaku. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Cantik, sangat cantik. Tidak, jangan sakiti aku. Aku takut. Tidak. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.